Saudara menanggapi video Alikuria yang ini, kita akan belajar di sini tentang logika. Tapi bukan demi logika itu sendiri, bukan. Kita akan belajar logika demi sesuatu yang lebih penting, yaitu demi Injil. Karena logika tanpa Injil, saudara, itu hanyalah akrobat retoris yang mengesankan tapi tidak menyelamatkan. Nah, yang pertama, saudara, kita berbicara mengenai devosi, patung, dan stromen falasi. Saudara, di dalam Alkitab, dalam Ulangan 5 ayat 8-9, itu jelas mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kata menyerupai di sini, saudara, mengindikasikan bahwa memang patung itu menjadi media untuk sesuatu yang diserupakan oleh patung itu. Jadi konsep berhala itu di dunia ini nggak ada yang betul-betul para pagan itu membuat patung dan menganggap patung itu Tuhan. Tidak ada. Tidak ada konsep seperti itu di dunia ini. Kamu pergi kepada orang-orang di agama-agama lain yang menggunakan objek patung juga. Mereka nggak akan mengatakan bahwa kami menyembah patung itu. Tidak. Mereka akan mengatakan bahwa kami menyembah sesuatu yang diserupakan oleh patung itu. Nah, inilah sebenarnya inti larangan dari hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan ini yang dilakukan oleh Roma Katolik. Patung-patung itu memang bukan Tuhan. Kalian gak menyembah patung dalam arti menganggap patung itu Tuhan. Tapi kalian menyerupakan kan patung itu dengan sesuatu di luar patung itu. Ya, Bunda Maria, para santo, bahkan Yesus sendiri dijadikan bentuk patung dan menganggap bahwa oke, lewat patung ini aku sedang menyembah kepada sesuatu yang aku serupakan dengan patung ini. Nah, itu masalahnya. Jadi tolong jangan simpang siur di sini ya. Pahamilah bahwa ketika saya mengatakan kalian menyembah patung, saya nggak mengatakan maksudnya kalian itu menganggap patung itu Tuhan, tapi kalian melanggar firman yang mengidentifikasi penyembah patung sebagai orang yang menjadikan patung atau benda-benda mati sebagainya itu sebagai sebuah media untuk kalian menyentuh sesuatu yang tak terlihat, yang kalian serupakan dengan patung itu sebagai sesuatu yang terlihat. Ya, jadi tolong pahami ini ya Romo Allegro ya. Kemudian Romo Intoaran juga mengatakan bahwa itu cuma simbol. Tapi saudara sekali lagi, simbol bisa mengikat hati lebih kuat dari isi. Kamu sujud, kamu cium, kamu pasang lilin, kamu memuji, kamu berdoa. Tapi katanya itu bukan penyembahan, itu penghormatan. Tertullian pernah memperingatkan soal ini sejak awal, bahwa iblis menciptakan berhala agar penghormatan kepada Tuhan dapat dipindahkan ke patung. Itu parafrase dari On Idolatry, chapter 4. Dan Origen juga bilang, hukum Taurat dengan jelas melarang kita untuk sujud di hadapan patung dan gambar. Against Celsus, poin 7.64. Kalau Origen hidup hari ini, saudara, dia mungkin akan dituduh tidak tahu logika oleh Romo Intoleran. Ya, karena jelas kok, bahwasannya sujud di hadapan patung, itu jelas-jelas melanggar hukum Taurat yang mengatakan apa yang kau serupakan dengan sesuatu yang gak terlihat itu, kau sujud. Jangan lakukan itu. Berikutnya, yang kedua, kita bicara mengenai skisma dan otoritas. Romo Intoleran bilang, Protestan pecah dari gereja. Tapi jangan salah, Roma pun sebenarnya dalam sejarah itu adalah perpecahan dari Ortodoks. Roma pernah sangat Protestan yang melanggar hasil konsili dengan mengikuti firman Tuhan. Filioque itu kan bukan konsili itu. Tapi itu firman Tuhan jelas mengindikasikan bahwa sebenarnya pada dasarnya Roma Katolik dalam sejarahnya telah mengakui bahwa Alkitab lebih berotoritas daripada konsili. Dan ingat saudara, kesetiaan Kristen itu bukan pada garis suksesi, tapi pada Injil. Seseorang boleh punya garis suksesi yang jelas, tapi dia bisa salah dalam Injil dan suksesinya pun batal. Seperti contoh paling dekat adalah Arius. Dia orang yang punya pentahbisan sebagai uskup. Dia uskup di Alexandria, dia menerima garis suksesi. Tapi dia melawan Injil, melawan kebenaran firman, menjadi bidat. Ada juga kata Gregorius dari Nazianzus abad keempat. Dia mengatakan bahwa saya menganggap siapapun yang memisahkan firman Tuhan dari gereja adalah musuh. Jadi
Siapapun itu mengindikasikan bahwa sekalipun itu orang dari gereja, kalau memisahkan firman Tuhan dari gereja itu musuh, bukan kawan. Nah, saudara, mari kita bertanya, siapa yang memisahkan firman dari jemaat? Siapa yang menyembunyikan Injil di balik dosa jual beli indulgensi? Ya, Roma Katolik. Dan reformasi terjadi bukan karena ingin pecah, tapi karena Injil telah dikunci dan Allah membuka kembali pintu itu. Ya, jadi kita bersyukur kita punya reformasi karena Injil begitu dikunci dalam institusi dengan ketat, dengan ancaman hukuman, dengan ancaman kutukan, dengan ancaman ekskomunikasi. Ketika Luther menyatakan Injil bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan hanya oleh iman kita menerima itu, maka disitulah Luther dikucilkan, dikutuk, diekskomunikasi, bahkan mau dibunuh. Untung dia diculik oleh pangeran siapa itu dan disimpan di kastil, disembunyikan. Kalau tidak mati juga kasihan Luther, hanya karena Injil yang murni. Dia akan dibunuh oleh institusi yang korup dan bejat itu. Yang ketiga, kita bicara mengenai kesatuan. Terlihat atau nggak terlihat. Saudara, kamu bisa tunjukkan basilika, katedral, hierarki yang begitu terstruktur. Tapi Yesus akan menunjuk pada domba-dombanya, bukan tembok dan takhta ataupun hierarki. Yohanes 10:11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik," kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu nggak mati bagi institusi, saudara. Dia nggak mati bagi gedung, bagi basilika, bagi hierarki, tidak. Yesus mati bagi domba-dombanya. Manusia, orang-orang yang beriman kepadanya, yang menuruti perintahnya. Apa perintah Yesus? Apakah perintah Yesus adalah sujud cium patung? Apakah perintah Yesus adalah kita harus benar-benar menjadi orang yang setia dalam melakukan doa rosario, percaya pada paus, harus berdevosi kepada bundanya? Tidak ada perintah seperti itu. Perintah Yesus adalah kasihilah seorang akan yang lain. Kita mengasihi orang lain. Percuma, saudara, Anda berdevosi kepada Maria, percaya pada paus, tapi hidup Anda seperti Romo itu orang yang membenci orang-orang Protestan. Anda bukan pengikut Yesus, Anda nggak mengikuti Yesus. Yesus bilang, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, tapi yang melakukan kehendakku. Kalian bukan hanya sujud patung melawan kehendak Allah, kalian membenci orang Protestan. Kalian menganggap orang Protestan itu bidat, sesat. Kata bidat, sesat itu nggak hanya tertuju pada idenya, gagasannya, tapi berkaitan dengan orang-orangnya. Nah, kalau kalian sudah melabeli seperti itu, hidup dalam sistem yang melabeli seperti itu, kalian sering bilang bahwa kan memang sudah dianatema, kan memang sudah dikutuk. Kalian bukan hanya sedang berbicara mengenai gagasan di situ, tapi orang-orang yang memegang gagasan itu, kalian anggap orang-orang terkutuk. Ya, kalian gak bisa memisahkan antara kepercayaan kalian atas kutukan itu dengan orang-orang yang percaya pada apa yang kalian anggap terkutuk sebagai dua hal yang berbeda, kan? Apakah dalam ajaran kalian mengajarkan bahwa meskipun orang Protestan, kalau dia hidup baik, benar, takut akan Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan setia dalam Alkitab, maka dia akan diselamatkan? Apakah begitu? Rupanya tidak. Kalian rupanya percaya, kalian percaya orang kalau dia Protestan, sebaik sesali apapun hidupnya, dia nggak akan diselamatkan kalau dia nggak percaya pada paus, nggak berdevosi kepada Maria, nggak sujud dan cium patung. Dan kalau memang kalian beriman seperti itu, ya betapa mirisnya iman kalian itu, saudara-saudara. Betapa mirisnya. Kita lanjut, saudara-saudara, ya. Kita berbicara mengenai Alkitab dan otoritas. Kalian mengatakan bahwa Protestan pakai circular reasoning. Tapi faktanya, kitab suci diterima bukan karena gereja memutuskan, kan? Tapi karena Roh Kudus menyatakannya sebagai firman. Irenaeus, Bapak Gereja abad kedua, itu dia mengatakan bahwa sesungguhnya kitab suci sempurna karena diucapkan oleh firman Allah dan rohnya. Dalam Agensi Resis 2.28 bagian 2. Itu 2 abad sebelum Konsil Nisea, saudara-saudara. Dan Calvin juga mengatakan hal yang serupa. Calvin menegaskan bahwa kami percaya bukan berdasarkan kesaksian gereja, tapi karena kami diyakinkan oleh roh bahwa semua itu berasal dari Allah. Jadi bukan gereja yang membuat Alkitab otoritatif. Bukan.
melainkan Alkitab yang membentuk gereja yang sejati. Gereja yang sejati lahir atau berdiri di atas pengajaran firman Tuhan. Nggak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Harus sesuai. Gereja itu juga dikatakan sebagai penopang untuk kebenaran. Artinya dia itu sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Menyatakan kebenaran itu. Mempertahankan kebenaran itu. Maka sebenarnya gereja yang sejati adalah para reformator dan orang-orang yang mengikuti jejak reformator yang mau kembali kepada firman Tuhan. Yang murni, yang gak tertutup oleh dinding basilika, yang gak ditindih oleh hierarki kepausan. Kemudian, bagian yang kelima, doa kepada Maria dan orang kudus. Romo Itoran mengatakan bahwa Yesus tidak melarang. Tapi saudara, jika tidak ada teladan, tidak ada ajaran, tidak ada perintah, apakah kita bisa mengatakan itu sebagai doktrina fidei? Athanasius pernah berkata, Kristus adalah satu-satunya imam besar. Hanya dia yang menjadi perantara bagi kita. Dan Luther itu bilang, orang-orang kudus tidak berdoa bagi kita dengan cara yang mengharuskan kita untuk memanggil mereka. Dan ketika kalian mencari perantara selain Kristus, saudara, kalian mengurangi supremasi salib. Saudara, yang mati bagi kita, yang berkorban bagi kita, yang merobek tirai, yang menghalangi antara kita dengan Bapa, itu adalah Yesus Kristus. Maka kalau dia adalah jalan, kenapa kita menempuh jalan yang lain? Kemudian Luther, Yesus dan otoritas. Romo et hominem menggambarkan Luther sebagai orang bejat yang ingin kawin biarawati. Itu jelas bukan bantahan terhadap teologi Luther. Itu adalah et hominem, jelas-jelas ya. Martin Luther bilang, even if the devil were to preach the gospel, it would still be the gospel. Bahwa sekalipun setan yang mengatakan Injil, ketika itu adalah Injil yang murni, itu tetap adalah Injil yang murni. Artinya apa? Yang terpenting di sini bukanlah siapa pemberitanya, tapi apa beritanya. Berita itu lebih kuat daripada pemberita. Sebaliknya, saudara-saudara, siapapun, malaikat, paus, siapapun yang kalian anggap paling tinggi dalam derajat rohani di dunia ini, kalau dia memberitakan Injil yang lain, apa Paulus bilang? Anatema. Dan sayang sekali Roma Katolik melakukan itu. Roma Katolik mengajarkan Injil yang lain. Ya, memang Yesus juru selamat, tapi kamu gak akan diselamatkan kalau kamu gak ABCD. ABCD pun bukan tentang mengasihi, bukan perbuatan baik yang diajarkan seperti di Yakobus, tentang memberi kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kelihatan sulit, kamu pasti bantu. Bukan, tapi tentang kamu harus sujud di depan patung, kamu harus percaya Paus adalah wakil Kristus, kamu harus sujud kepada Romo-Romo, kamu harus berdevosi kepada Bunda Maria, doa Rosario, baru kamu selamat. Itu bukan Injil yang sejati, itu Injil yang palsu, saudara-saudara ya. Saudara, bagian berikutnya tentang gereja dan kekuasaan. Romo intoleran mengatakan bahwa reformasi juga pakai kekuasaan politik. Iya, memang terjadi di masa itu, tapi reformasi tidak lahir dari kekuasaan kan. Itu lahir dari pergumulan nurani yang terikat dengan firman. Dan di masa itu, ya orang akan selalu berusaha untuk menggunakan agama untuk mencapai kekuasaan, dan agama juga bisa memanfaatkan kekuasaan untuk mempertahankan diri dari eksekusi. Tapi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya bukan hanya sekedar, oh kalau sudah beraliansi atau bersinergi, pasti salah. Tidak. Tapi tujuannya apa? Kalau kita itu bersinergi dengan kekuasaan untuk benar-benar melancarkan pemberitaan Injil, maka hal yang sangat keliru kalau kita mengatakan itu bukan kehendak Tuhan. Ya kan? Karena Yesus dia tidak pernah menentang pemerintah. Dia hidup di wilayah kekaisaran Romawi, dia mentaati peraturan bayar pajak, ya. Apakah dikatakan Yesus bidat karena dia menggunakan kekuasaan? Kan tidak juga sebenarnya. Tapi sebenarnya menjadi tujuannya apa Yesus? Nah, Katolik Roma itu menggunakan gereja dan kekuasaan untuk tujuan ekspansi wilayah dan Injil dibungkam. Itu salah, itu yang saya tekankan salah. Tapi kalau kita bersama dengan kekuasaan, tapi untuk kemuliaan Allah, kita untuk melancarkan Injil, untuk membawa kabar baik, untuk menyatakan kasih Kristus,
dan kekuasaan mau tunduk pada kasih itu, kita bisa bekerja sama dan bisa menyatakan terang di dalam kekuasaan oleh Injil. That's good. Itu adalah tujuan yang benar dan itu baik, saudara. Ya, Agustinus mengatakan orang jahat mungkin punya sakramen, tapi dia tidak punya rahmat. Yang menyelamatkan bukan sistem, tapi kasih karunia Allah. Jadi saudara, artinya kita ini sebagai orang-orang percaya, kita harus melihat bahwa keselamatan itu bersumber dari Kristus. Dan itu diberitakan oleh orang percaya dengan segala aspek kehidupan orang percaya. Ya, artinya saudara, bahwa rahmat, kasih karunia, itu mendahului segala praktik yang kita lakukan. Artinya bahwa benar ada gereja yang menggunakan kekuasaan, tetap menjalankan sakramen, tapi tidak hidup dalam rahmat, tidak mengerti Injil yang sejati. Tapi ada gereja, para reformasi pada masa itu, juga beraliansi dengan pemerintah, dengan kekuasaan, tapi bukan punya sakramen yang kosong, bukan sebuah pelayanan yang rapuh atau terinjak-injak di bawah kepentingan kekuasaan, melainkan para reformator berhasil menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan Injil yang murni, yang bukan untuk mengangkat satu manusia menjadi penguasa mutlak, tapi untuk mengangkat firman Tuhan menjadi penguasa mutlak, mengembalikan firman Tuhan di atas otoritas palsu kepausan. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu, yang menyelamatkan bukan sistem, bukan kekuasaan, tapi kasih karunia Kristus. Yang kedelapan, yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk kembali berefleksi tentang apa sebenarnya kepentingan dari semua ini. Apa guna berdebat, berbalas-balasan video, bikin video seperti ini, membalas-balas Allegro ini. Saya mau tekankan bahwa tujuan semua ini adalah Injil. Injil, bukan keuntungan-keuntungan yang lain atau bahkan tradisi-tradisi manusia. Romo intoleran bisa pakai istilah logika, istilah filsafat, suksesi, sakramen, bahkan mungkin sejarah. Tapi kalau tidak ada kabar baik tentang dosa yang diampuni oleh salib, maka semua itu hanya pernak-pernik religius. 1 Korintus 2 ayat 2 mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu kata Paulus. Itu juga prinsip reformasi dan itu tetap suara gereja yang sejati. Gereja yang sejati itu bukan melihat apakah kamu punya sakramen yang seperti formulasi Roma Katolik yang konsentrasi itu berubah jadi tubuh darah Yesus. Bukan tentang melihat apakah kamu punya patung Maria, patung ini, apakah kamu punya rosario, apakah kamu punya paus. Bukan saudara. Inti dari gereja, dari umat Tuhan adalah mereka mengenal Dia yang mengutus Yesus Kristus dan mengenal Yesus Kristus yang diutus, yang Dia lakukan di kayu salib. Mengenal, mengasihi Dia, dan hidup mengasihi sesama oleh karena menikmati kasih-Nya darinya, dari Kristus. Dan kita mengasihi sesama. Itulah orang-orang yang adalah gereja yang sejati. Jadi saudara, ini bukan tentang debat yang tak berujung, tapi saya mau mengajak kita untuk menuju pada salib Kristus. Saudara, mari kita kembalikan iman kita kepada firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi iman kita. Kalian boleh menjadi fanatik dengan Roma Katolik kalian, tapi ketahuilah, yang menyelamatkan kalian dari dosa itu bukan Roma Katolik, tapi Yesus Kristus yang harus kalian percaya dengan iman kalian, dengan iman yang membentuk hati kalian untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih. Jikalau oleh karena gereja kalian menjadi orang-orang yang membenci sesama manusia, termasuk saya, membenci orang-orang Protestan, maka kalian harus bertanya, apakah ini adalah iman yang benar? Iman itu melahirkan perbuatan. Ya, perbuatan itu lahir dari hati. Hati yang terikat pada iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang penuh kasih, yang benar-benar ingin hidup dalam kasih dengan sesama, bukan yang suruh berhenti atau suruh orang, kepercayaan orang bubar dari sebuah negara. Berhenti jadi Protestan, bubar. Saya suruh pemerintah kasih bubar sih, dan kacau orang Katolik.